Hai, ketemu lagi dengan Me Time Movie di sini. Apa kabar teman-teman Me Time Movie semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat komen di kolom komentar dan merequest film-film romantis, mana suaranya? Ya, film ini spesial buat kalian semua pecinta film-film romantis ya. Judul film ini adalah Fly Me to Polaris atau Xingyuan, film China ya. Nah, film Fly Me to Polaris ini termasuk film jadul tahun 1990. Tapi, buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton karena film ini sangat berkesan buat Mimin. Terutama buat teman Mimin yang merequest film ini, silakan, semoga terhibur ya. Oke, film ini menceritakan kisah cinta seorang pria tunanetra dan juga bisu yang menyimpan perasaannya kepada seorang suster, yaitu wanita pujaannya, tapi dia keburu mati sebelum bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, seperti apa perjuangan pria ini? Langsung saja kita simak film ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, silakan. Di awal film, seorang pria muda yang buta dan bisu yang bernama Yang Chongtou atau Onion atau Bawang menceritakan kisah mengapa dia menjadi buta. Selanjutnya Mimin akan panggil dia Bawang ya. Bawang tidak terlahir buta, tapi karena sebuah penyakit mengakibatkan dia kehilangan penglihatan dan juga karena demam yang ekstrim membuatnya kehilangan kemampuan berbicara. Bawang adalah seorang pasien tetap di sebuah rumah sakit. Dan dia mendapatkan keringanan pengobatan karena dia dibutuhkan di rumah sakit itu sebagai sukarelawan untuk mempelajari penyakit orang buta. Dokter sudah berusaha beberapa kali mencoba mengobati Bawang, tapi masih belum berhasil. Di rumah sakit itu ada seorang suster cantik yang bernama Autumn. Dan Autumn ini cukup sering didekati oleh pria-pria ganteng seperti Dr. Wu ini. Tapi Autumn sangat tegaan dalam hal menolak perasaan orang lain. Dan ternyata Autumn hanya dekat dengan Bawang saja. Suatu ketika, Autumn sedang membantu Bawang memotong rambutnya. Lalu dia menceritakan kenapa dia sangat nyaman berada di dekat Bawang. Semua itu karena Bawang selalu mendengarkan curhatnya dengan baik. Dan karena Bawang bisu, dia tidak akan membocorkan curhatan Autumn. Autumn juga suka mendengarkan musik dari saksofon, dan dia mengira Bawang adalah pemain saksofon itu. Tapi Bawang tidak mengakuinya. Dan ternyata malam itu tebakannya benar, bahwa Bawanglah pemain saksofon itu. Tapi Bawang yang tidak mau sombong, walaupun dia sudah bisa bermain saksofon semenjak kecil. Suatu malam ketika mereka sedang bersantai, Autumn membuat permohonan ketika sebuah bintang jatuh. Dia memohon agar Bawang bisa segera melihat. Dan dia membuat permohonan kedua, tapi tidak diberitahukannya. Tuanku, sudah nonton 3 menitan, tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe, jadi punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Kedekatan Bawang dan Autumn
Semakin hari membuat Bawang semakin berbunga-bunga. Suatu ketika, karena kegirangan, dia tidak berhati-hati berjalan dan terjatuh ke jalan raya. Seketika dia ditabrak mobil. Dan karena kejadian itu, dia langsung tewas di tempat. Tak lama kemudian Bawang dibawa rohnya ke sebuah tempat bernama Polaris. Di sana dia bisa melihat dan bisa berbicara. Dan kebetulan Bawang adalah orang yang sangat beruntung hari itu. Malaikat berkata, dia akan diberikan kesempatan untuk kembali ke bumi dalam waktu 5 hari saja, tapi dalam tubuh orang lain. Tapi dia dilarang untuk memberitahukan identitasnya atau sesuatu akan terjadi. Akhirnya Bawang setuju dan dikembalikan ke bumi. Tapi ceritanya dalam film ini dia adalah orang lain, walaupun pemerannya sama ya. Dan benar saja, ketika dia mengunjungi rumah sakit itu, tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Bahkan orang yang sering dia temui hampir setiap harinya, seperti Satpam Wong yang suka mabuk-mabukan, Suster Chow yang sering berpapasan dengan dia. Kebetulan saat itu Autumn sedang pergi ke pemakamannya, dan Bawang segera menyusul ke pemakamannya itu dengan sebuah bus. Tapi ketika dia tiba di sana, Autumn sudah pergi dengan Dr. Wu yang lagi memang dalam misi PDKT dengan Autumn. Kemudian Bawang menemui si gendut yang sudah menjadi temannya semasa hidup. Si gendut bilang dia tidak pergi melayat karena gak bakalan kuat nantinya. Bawang kemudian mengecek barang-barangnya semasa hidup. Uangnya, foto-foto semasa kecilnya, dan sebuah kartu asuransi. Kemudian Bawang menelpon kantor asuransi dan menanyakan perihal berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan. Dan ketika petugas asuransi itu tahu dia mau mengklaim, langsung saja telepon ditutup. Kemudian Bawang mendapatkan ide setelah itu. Autumn yang masih bersedih mengecek barang-barang dan Bawang berusaha menghiburnya. Akhirnya dia berpura-pura menjadi agen asuransi dan mengaku bernama Chow dan menemui Autumn. Setelah menginterogasi Autumn, ya sedikit tanya-tanya lah ya, sebelum klaim asuransi bisa dicairkan ke Autumn. Tapi pertanyaan yang diberikan oleh Bawang terkesan cemburu dan tidak sinkron. Akhirnya Autumn yang lagi bad mood menyiram dia dengan air lalu meninggalkannya. Ketika Bawang hendak membocorkan identitasnya, lidahnya menjadi keluh dan tiba-tiba dia sesak nafas. Autumn yang seorang perawat cekatan segera menolongnya dan memberitahukan bahwa sebaiknya Bawang mengecek penyakit epilepsinya. Lalu Bawang berusaha mencari jalan lain untuk memberitahukan identitasnya dengan cara menuliskannya di secari kertas. Dan untuk memastikannya, dia juga merekam suaranya ke dalam sebuah kaset. Tapi bunga yang sudah disiapkannya untuk Autumn dibegal oleh suster lain yang juga menyukainya. Lalu suster itu kemudian membantu memberitahukan bahwa Autumn sedang cuti dan berada di rumah kakaknya. Dan Bawang segera menyusul Autumn. Ternyata di sana Dr. Wu sudah duluan tiba dengan membawa banyak makanan-makanan enak. Dr. Wu langsung melancarkan rayuan mautnya, tapi Autumn tidak sedikit pun bergeming. Autumn lalu menjelaskan kepada Dr. Wu bahwa kesedihannya itu karena Bawang bukanlah sembarang pasien. Akhirnya, Bawang tiba di depan pintu dan segera dibukakan pintu oleh kakaknya Autumn. Setelah berkenalan sejenak, lalu Bawang diajak masuk. Karena kakaknya tahu perihal kedatangan Bawang, yang pasti ada bau-bau uangnya, lalu dia mengajak Bawang untuk makan malam. Ketika Bawang memberikan tulisan yang berisi suratnya ke Autumn, Dr. Wu mulai merasa curiga dan terbakar cemburu. Lalu dia segera menginterogasi Bawang pada saat makan malam.
Keduanya terlihat adu rayuan untuk mendapatkan perhatian Autumn. Dan pada saat Bawang mengatakan makanan kesukaan Autumn dengan tepat, Autumn menjadi curiga bahwa Bawang sudah memata-matainya dan kesal. Tak lama, Bawang berusaha membocorkan identitasnya dan terjadi lagi. Dia kemudian tiba-tiba sesak napas dan seolah-olah menjadi epilepsi. Kemudian setelah bangun, dia melihat Autumn dan Wu yang sedang berduaan di luar. Tapi ternyata Autumn bermaksud menyerahkan semua uang asuransi Bawang ke rumah sakit. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Dr. Wu untuk mengajak Autumn ke sebuah konser jazz. Dan melihat kedekatan mereka, Bawang pingsan karena terbakar cemburu. Di mobil, Dr. Wu menjelaskan bahwa Autumn adalah incaran dia. Kemudian Bawang turun dan berkata bahwa waktunya tidak banyak. Tapi tidak lama setelah dia berlari, Bawang terlihat ngos-ngosan dan Dr. Wu menyarankan kepada dia untuk masuk ke dalam mobil agar bisa diantar ke rumahnya. Sebelum pergi, Dr. Wu berhasil meyakinkan Bawang bahwa Autumn memang seorang perawat yang selalu perhatian kepada semua pasiennya. Dan Bawang pun termakan kata-kata itu. Pagi itu, harapan satu-satunya Bawang adalah surat dan kaset yang dia berikan kepada Autumn tadi malam. Dia berharap semoga Autumn sudah membaca dan mendengarkan kaset itu. Ketika ditemui Autumn, Bawang mengira bahwa Autumn sudah mengenalinya. Tapi ternyata guys, tulisan di surat itu semuanya sudah luntur dan kasetnya tidak ada suara apapun. Bawang, malaikat pun mau lu kibulin, mana bisa. Bawang yang sudah hampir kehabisan akal, tiba-tiba terbersit di dalam pikirannya, mengatakan bahwa Bawang pernah menulis sebuah diari. Tapi permasalahannya adalah buku diari itu tidak pernah ada. Lalu Bawang memasukkan buku diari itu dan membawakannya ke Autumn di sebuah kafe. Lalu di sana dia berpura-pura membuka dan membaca tulisan Braille yang ada di dalam diari itu. Pada sebenarnya tidak ada tulisan apapun. Dan sebenarnya Chuk ini adalah Bawang dan dia kan tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada Bawang dan juga Autumn. Autumn yang mengira bahwa diari itu asli menangis terharu. Ternyata Bawang selama ini menuliskan tentang dia dan juga Autumn. Tiba-tiba Autumn menyuruh Chuk untuk berhenti dan membuang buku itu. Bawang yang sekaligus Chuk tiba-tiba kaget dan tidak mengerti apa yang salah. Diam-diam, ternyata Autumn juga menyimpan perasaan terhadap Bawang. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang disayanginya sudah meninggal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat penabrak yang sedang menyembayanginya. Karena kaget dilaporkan, lalu dua penabrak itu lari ketakutan. Dan Bawang bertemu dengan si gendut, pemilik warung minuman dekat rumah sakit. Si gendut yang dari awal sudah curiga dengan penampilan Bawang yang baru, lalu menyuruh Bawang untuk memijitnya. Dan tentu saja dia kaget karena persis seperti dugaannya, pijatan itu adalah pijatan Bawang. Gendut lalu menyuruh dia untuk melupakan Autumn karena mereka sudah beda alam sekarang. Setelah memberikan si gendut uang modal, lalu Bawang pun berpamitan. Lalu gendut meminta menjaga putrinya yang sudah meninggal di alam sana. Di rumah, Bawang yang menyamar menjadi Chuk menelpon ke sebuah siaran radio dan curhat di sana. Dia lalu bilang 2 hari lagi dia akan pergi, jadi dia mau titip pesannya yang terakhir. Dan kebetulan malam itu, Autumn juga sedang mendengarkan siaran radio itu. Bawang lalu berkata, "Jangan terlalu percaya dengan mata, karena mata ini bisa menipumu.
kamu akan menjadi serakah. Sebaiknya kamu memandang dunia dengan mata tertutup. Dan Bawang melakukan banyak hal secara diam-diam untuk membantu Autumn, seperti mengangkat kotak yang berat dan memasukkan kue kesukaan Autumn ke dalam belanjaan. Tentu saja hal ini menarik rasa penasaran Autumn bahwa Bawang benar-benar berada di sekitarnya. Malam itu, Autumn menelpon Dr. Wu, lalu menceritakan perasaannya. Tapi Wu mengatakan dia tidak percaya hal-hal tahyu seperti itu. Sebelum menjelang malam terakhirnya, Wu berhasil meyakinkan Autumn bahwa Chuk yang selama ini dia temui adalah seorang penipu, dan Chuk yang asli sedang berlibur ke luar negeri. Dan malam itu, saksofon kembali dimainkan, dan Autumn segera mengajar ke arah saksofon itu. Dan ternyata yang meniup saksofon itu adalah Wu. Tapi sebenarnya itu adalah trik dari si Bawang yang menyuruhnya untuk bermain saksofon. Dengan demikian, dia bisa tenang melepaskan Autumn dan pergi kembali ke Polaris. Tapi malam itu, Wu kembali kepada Autumn dan berkata bahwa Chuk yang memainkan saksofon itu, dan memaksa dia untuk berpura-pura bermain saksofon. Segera, Autumn mencari Chuk atau Bawang ke segala tempat. Tapi dia hanya menemukan gelas bekas minumannya yang masih hangat. Dan ketika dilihatnya saksofon yang disembunyikan oleh Bawang di tempat tidurnya, dan juga sebuah diari yang kemarin dibacakan di kafe adalah sebuah buku diari kosong. Jadi dia menarik kesimpulan bahwa Chuk adalah Bawang, karena dia tahu persis kejadian antara dia dan juga Autumn. Karena Autumn tidak bisa menemukannya, lalu dia pun berpura-pura untuk bunuh diri ke dalam air kolam. Ke dalam kolam air. Ke dalam kolam renang. Bawang yang tahu bahwa Autumn tidak bisa berenang segera menolong. Dan trik ini ternyata berhasil. Bawang membawa Autumn ke pinggir kolam, dan Autumn tentu merasa menang dan segera mengatakan bahwa dia tahu sekarang bahwa Chuk adalah Bawang. Bawang yang menyadari waktunya sudah tidak banyak menyangkal dirinya dan berpura-pura bahwa dia bukanlah Bawang. Dan dia hancur hati melihat wanita pujaannya menangis memohon agar dia tidak pergi. Lalu Bawang berkata, hiduplah dan jatuh cintalah dengan pria lain. Aduh, tisu mana weh, tisu. Tisu ini. Dan kali ini aku mau cobain tisu ajaib langsung bareng Momi. Paling gak tahan lah mereview kisah sedih seperti ini. Oke, lanjut. Sedikit waktu yang tersisa digunakan mereka duduk bersama, dan seketika Autumn mengatakan permintaan keduanya adalah bersama dengan Bawang. Lalu Bawang menelpon siaran radio itu dan menjelaskan bahwa sebentar lagi dia akan pergi, dan dia berharap kenangan bersama orang yang dicintainya akan kekal untuk selamanya. Perkataannya menginspirasi banyak orang, dan salah satunya adalah kakaknya Autumn. Dan Autumn pun menangis sejadi-jadinya, lalu dia minta diputarkan lagu untuk Autumn karena dia akan pergi 10 menit lagi pada saat hujan meteor akan terjadi tepat tengah malam. Nah, bisakah Autumn membuat permintaan kedua kali ini? Tapi ternyata dia tidak meminta apapun karena kemarin permintaannya yang kedua sudah gagal. Kemudian dia menuliskan kalimat di tangannya Bawang yang berbunyi, "Aku akan selalu menunggumu." Lalu dengan hancur hati, dia melihat Bawang perlahan-lahan memudar dari harapannya,
dan film pun berakhir. Sungguh sebuah ending yang menyesakkan. Nah, teman-teman Midtime Movie, kira-kira siapa di antara teman-teman semua yang sudah pernah nonton film ini? Silahkan tulis di komen bawah ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian konklusi atau pesan moral. Ya, pesan moral dari film ini adalah selalu katakan perasaan Anda kepada pasangan Anda. Meskipun pada saat itu mungkin Anda sedang banyak kerjaan ataupun lagi stres, tapi saying I love you itu wajib ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya pasangan Anda selalu tahu bahwa Anda selalu mencintainya. Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe and healthy. Salam Midtime Movie. Bye-bye. Hai, welcome back to Midtime Movie. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik ya. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih sudah mengklik video ini. Mimin mau minta maaf dulu ini karena sudah 3 minggu Mimin tidak upload review film karena terkapar oleh rutinitas kehidupan. Dan sebagai gantinya, Mimin akan upload sekaligus 3 video untuk minggu ini. Semoga bisa bebas copyright ya. Jadi ceritanya kali ini Mimin mau review sebuah film animasi. Kalau dulu teman-teman pernah dengar Big Hero 6, nah film ini adalah kelanjutannya yaitu Baymax The Series. Film animasi besutan Netflix ini akan direview. Dan bila teman-teman punya anak-anak yang masih bocil, silakan bisa nonton bersama dengan keluarga. Tapi Mimin tidak rekomendasi ya film ini tonton sendiri oleh anak-anak karena kebanyakan film-film Mimin di sini tidak untuk anak-anak. Oke, seperti apa keseruan film Baymax The Series kali ini? Kita langsung saja cek it out setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan menunjukkan seorang nenek tua yang sedang mensortir surat-surat yang datang ke rumahnya. Tampaknya nenek itu mempunyai penyakit encok dan ketika dia mengatakan kata "aduh sakit", seketika sensor Baymax langsung aktif dan menghampiri nenek yang bernama Kiko itu. Lalu Baymax memperkenalkan dirinya sebagai seorang robot pendamping kesehatan dan menanyakan apa yang dirasakan Kiko di pinggangnya. Setelah men-scan Kiko, Baymax lalu menyarankan Kiko untuk terapi berenang untuk mengurangi rasa sakit yang diderita di pinggangnya alias encok. Tapi hal itu tidak diterima oleh Kiko dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang. Lalu Baymax mengira-ngira bahwa Kiko takut akan air. Dan Baymax kemudian membuat Kiko untuk berani berenang dengan cara menyembuhkan fobianya terhadap air. Dan misi pertama Baymax pun dimulai. Keesokan paginya, Baymax sudah menempatkan sebuah kolam renang plastik kecil di depan pintu. Dan ketika Kiko menginjaknya, Baymax mengatakan, "Selamat, Anda sudah berhasil mengatasi fobia pertama Anda. Dan Anda berhak mendapatkan sebuah lollipop." You have earned a lollipop. Dan hari itu benar saja, Baymax berusaha untuk fokus terhadap pasien nenek tua satu ini dengan cara menampilkan gambar air terjun, dengan menyemprotkan muka nenek itu dengan air, dan banyak lagi hal yang dilakukan oleh Baymax yang sama sekali tidak disukai oleh Kiko. Karena mulai kesal dengan Baymax, lalu Kiko memutuskan untuk melakukan misi balas dendam. Lalu Kiko mencari keberadaan Baymax dan segera saja Baymax gampang ditemukan. Karena robot ini cukup terkenal di lingkungan kota mereka sebagai robot asisten kesehatan. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini
Ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Baymax banyak membantu orang-orang yang punya keluhan dengan kesehatan mereka. Dari kejauhan, Kiko mengintai Baymax dan melihat ternyata robot ini adalah robot yang sangat baik karena burung pun dia berikan konsultasi kesehatan. Tapi dari kejauhan, dia berusaha mengikuti Baymax. Meji pinggangnya yang sakit. Dengan pantang menyerah, dia mengejar Baymax walaupun nafasnya sudah tersengal-sengal. Kemudian, Kiko mengikuti Baymax ke sebuah pintu dan Baymax ternyata sudah membawa dia ke sebuah kolam renang. Kolam renang yang berada di sebelah rumahnya. Dan ternyata selama ini, Kiko berjalan jauh-jauh hanya untuk memutar-mutar kota saja. Baymax mengatakan selamat kepada Kiko. Selamat, kamu sudah berhasil mengatasi ketakutan terbesarmu. Lalu Kiko berusaha untuk pulang dan Baymax mengatakan tidak perlu takut terhadap air karena air terbukti meringankan nyeri sendi. Lalu Keiko duduk dan menjelaskan pada Baymax bahwa dia sama sekali tidak takut akan air, tapi dia takut pada kenangan terhadap kolam renang. Ternyata mantan suaminya yang sudah meninggal dulu adalah seorang yang sangat suka sekali berenang. Dan semenjak kepergian suaminya, Keiko berusaha untuk menjauhi kolam renang karena dia sama sekali tidak sempat mencoba berenang karena sudah keburu ditinggal oleh suaminya. Lalu Baymax menyarankan kepada Keiko untuk mencoba berenang karena tidak ada kata terlambat, dan hari itu Keiko berenang bersama Baymax di kolam renang itu. Dan film pun selesai. Kita lanjut ke part 2. Di part 2 ini akan banyak fokus pada Casey, kakak dari Hiro yang sedang sibuk mengelola kafenya. Dia terlihat sangat cekatan dalam melayani tamu-tamunya dan cukup ramah, selalu menanyakan kabar mereka dan banyak hal lainnya. Karena terlalu sibuk, maka Casey dengan tidak sengaja tersandung oleh sebuah tangga kecil. Dan tentu saja teriakannya terdengar oleh Baymax. Dan Baymax seperti biasanya segera mampir dan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa apakah Casey membutuhkan bantuan medis. Tidak mengatakan apa-apa. Lalu Baymax men-scan Casey dan menemukan bahwa kakinya terseleo. Sprained your ankle. Langsung saja Baymax membawa dia ke lantai 2, mengobati Casey dengan spray Cryo untuk mengurangi pembengkakan di pergelangan kaki Casey. Lalu Baymax menyarankan agar Casey beristirahat dulu selama 5-7 hari sambil menunggu kakinya pulih. Tapi Casey mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu karena pelanggannya sangatlah penting baginya. Baymax kemudian mempunyai solusi bahwa dia akan menggantikan Casey untuk sementara waktu menjalankan kafe. Lalu Baymax mendownload semua informasi yang dia butuhkan bagaimana cara menjalankan kafe. Kemudian Casey tidak yakin akan hal itu karena Baymax hanyalah robot kesehatan. Tapi Baymax dengan mantapnya mengatakan, kamu tidak perlu khawatir Casey, aku akan menjalankan kafe itu. Casey yang masih tidak yakin lalu memasang kamera di kepalanya Mochi. Lalu Mochi disuruhnya untuk memata-matai Baymax untuk melakukan pekerjaan di kafe. Tapi ya namanya dasar kucing ya. Kameranya dibuatnya menjadi mainan. Akhirnya Chelsea pun terpaksa turun menyelinap sambil memata-matai Baymax. Baymax yang belum pernah kerja di kafe melakukan segala sesuatu dengan sangat slow. Akibatnya terjadi antrian yang sangat panjang. Dan melihat kejadian yang terjadi, maka Casey berusaha diam-diam untuk melayani para tamu itu. Walaupun beberapa kali tertangkap oleh Baymax dan dikembalikan ke lantai 2, tapi Casey tetap berusaha untuk membantu Baymax. Dan beberapa kali Casey dibalikin ke lantai 2, sampai malam pun tiba. Akhirnya Casey mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Baymax melayani semua tamunya dengan sangat pelan, tapi tidak sengaja Casey jatuh sekali lagi dan memperparah cedera di pergelangan kakinya. Akhirnya Casey pun mengerti maksud baik dari Baymax
dan seharusnya dia hanya perlu menutup kafe untuk seminggu saja. Permasalahannya di sini adalah Casey takut tamu-tamunya akan melupakannya. Ketika Casey turun ke lantai 1 dan menemukan kamera yang ditaruhnya di kepala Mochi hampir penuh memorinya, di sana dia menemukan bahwa tamu-tamunya memberikan dia semangat, sekalipun BMX pelayanannya masih sangat lambat. Dan hal itu membuat Casey menangis terharu ketika dia tahu bahwa semua tamu-tamunya peduli akan dia dan tidak akan pergi dari kafenya. Dan film pun selesai, kita lanjut ke episode 3. Di episode 3, kita bisa melihat BMX ternyata sedang mengunjungi sebuah sekolah dan melakukan demonstrasi bagaimana cara menggunakan plester yang baik kepada anak-anak di sekolah itu. Dan ternyata hari itu adalah hari besar bagi beberapa anak yang mereka akan menunjukkan bakat mereka di sebuah ajang pementasan bakat. Hari itu, Sofia dan Ali juga turut serta dalam menunjukkan bakat mereka untuk bermain yoyo. Sofia mengatakan pada Ali agar tidak perlu gugup. Kemudian Sofia masuk ke toilet dan berteriak, "Oh no 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 no." Sontak saja teriakannya mengundang perhatian BMX. BMX mengecek toilet itu boleh dimasuki oleh semua gender, dan BMX kemudian menanyakan kepada Sofia apa yang terjadi. Sofia malu mengatakan apa yang terjadi. Lalu BMX men-scan dia. Kemudian dia menemukan bahwa Sofia baru saja mendapatkan menstruasi pertamanya. Sofia tidak siap akan hal itu dan dia tidak punya pembalut apapun, karena itu adalah pengalaman pertamanya. Lalu BMX bermaksud untuk membantu Sofia dengan cara membeli pembalut buat dia. Sayangnya BMX hanya robot biasa yang tidak pernah pakai pembalut, dan di hadapannya ada begitu banyak jenis pembalut yang bermacam-macam warna, dan BMX pun mulai bingung. Lalu BMX menanyakan mengenai pembalut kepada seorang wanita, dan wanita itu memberikan saran, disusul dengan wanita-wanita lain, sehingga BMX memborong semua pembalut yang mereka sarankan. BMX pun kembali kepada Sofia yang masih bersembunyi di dalam toilet, dan memberikan semua pembalut itu agar bisa dipilih sendiri oleh Sofia. Permasalahan berikutnya adalah Sofia tidak tahu harus memilih jenis pembalut yang mana dan bagaimana cara memakainya. BMX bermaksud untuk memutarkan sebuah video instruksi agar bisa dipelajari oleh Sofia. Sofia lalu malu, kemudian dia masuk dalam toilet dan membatalkan menggunakan pembalut itu. Kemudian BMX menyarankan salah satu pembalut dan kemudian Sofia pun setuju. Sekeluarnya Sofia dari toilet, dia bermaksud untuk tidak pergi kemana-mana karena dia sudah membangun sebuah tempat persembunyian di dalam toilet. Karena kelamaan menunggu Sofia, maka Ali pun menyusul Sofia dan menemukan bahwa BMX berada di dalam bersama dengan Sofia. Kemudian Ali mengatakan 5 menit lagi pementasan akan dimulai dan Sofia harus bersiap-siap. Sofia mengatakan bahwa dia barusan saja mendapatkan haid pertamanya, perutnya kram. Ali tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu Ali mengatakan ada beberapa keuntungan yang bisa dirasakan oleh wanita ketika mendapatkan menstruasi, seperti skip pelajaran olahraga. Tapi Sofia tetap kekeh dengan keinginannya. Ali mengatakan dia tidak bisa perform sendirian karena dia butuh Sofia yang mendampinginya. Lalu BMX berusaha menenangkan Sofia dan mengatakan hal yang wajar terjadi ketika wanita pertama kali mendapatkan menstruasi adalah bingung dan cemas. Sofia lalu curhat bahwa dia tidak ingin diperlakukan berbeda dalam rumahnya karena sudah mendapatkan haid pertamanya. Lalu BMX mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa dan Sofia akan tetap menjadi Sofia. Kemudian Sofia berdiri dan berterima kasih pada BMX dan bersiap-siap untuk penampilannya di ajang penampilan bakat. The kid who's gonna kick serious butt in this talent show. Dan film pun selesai, kita lanjut ke episode 4. Di episode 4 ini, film akan berfokus kepada Mbita dan Yukio yang bertemu di sebuah pasar. Mbita sedang berbelanja ikan untuk bootnya dan kebetulan dia berjualan sop ikan. Kemudian Mbita melanjutkan menyiapkan bahan jualannya di bootnya dan dia teringat akan pesan mendiang ayahnya yang sudah menyerahkan bisnisnya dan sebuah centong legend pada Mbita.
Tapi sayangnya Mbita tidak mau mengikuti permintaan dari pelanggannya yang meminta sopnya diracik dengan bahan-bahan lainnya karena dia terlalu mengikuti tradisi keluarga. Tiba-tiba Mbita berteriak karena tangannya memerah, membengkak, dan kita tahu selanjutnya. Ya, BMX pun datang untuk menolong. Ketika di-scan, ternyata BMX menemukan bahwa Mbita memiliki alergi terhadap ikan, dan hal ini yang menyebabkan tangannya membengkak dan memerah. Dan Mbita tidak mau mendengarkan BMX karena jam makan siang segera tiba dan sudah mulai banyak orang berjalan menuju boothnya. Dan BMX menasihati Mbita agar menjauhi ikan sementara waktu karena alerginya akan menjadi parah. Mendengarkan penjelasan BMX, para pembeli akhirnya membatalkan makan siang mereka di booth Mbita, apalagi setelah melihat tangan Mbita yang sudah mulai bengkak parah. Lalu ketika BMX mencoba menjauhkan ikan dari Mbita dan menyuntik Mbita, lalu BMX dikeluarkan dari mobil dan Mbita pun kabur dari BMX. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalan dan saat ini BMX terlihat sebagai robot psikopat yang jahat. Dan Mbita hampir saja mengalami kecelakaan, tapi untung saja tubuh balon BMX menyelamatkan dia dan mobil bootnya. Lalu Mbita menyerah dan meminta BMX untuk menyuntiknya. Dan sorenya, Mbita bercerita pada BMX bahwa bisnis ini sudah diturunkan turun-temurun dari keluarganya, yaitu bisnis sop ikan. Dan dia bingung apa yang harus dia kerjakan tanpa bisnis itu lagi. Akhirnya Mbita menemukan solusi dan berkeliling di pasar untuk mencari ide baru. Dan tak sengaja dia pun bertemu dengan Yukio, dan mereka pun berencana untuk membuat bisnis kolaborasi bersama. Ini bukan cerita sesungguhnya ya. Mimin membuat karangan sendiri untuk ending di episode 4 ini. Kita lanjut ke episode 5. Di episode 5 ini cerita akan berfokus kepada seorang kucing tanpa nama yang kita kasih nama saja ya, si Oyen. Nah ceritanya guys, si Oyen ini adalah kucing jalanan yang tidur di jalan. Ya iyalah, kalau tidurnya kos-kosan itu namanya anak kos, bukan kucing. Oke, lanjut. Si Oyen yang tiba-tiba merasa perutnya lapar langsung menemukan calon target. Ada seorang om-om yang sedang menikmati breakfast sushi sambil dicolek kupingnya. Dicolok maksudnya, bukan dicolek. Nah, dengan mengeraskan volume lagu tersebut, maka si Oyen berhasil mengalihkan perhatian om-om itu dan kabur bersama semua makanan si om-om. Setelah kenyang, si Oyen pun bermaksud untuk jalan-jalan. Tiba-tiba ada sebuah suara keluar dari perutnya, seperti suara radio, dan Oyen menjadi kaget. BMX yang melihat hal itu lalu mendekatkan diri kepada si kucing dan memperkenalkan dirinya seperti biasa. Si Oyen yang tidak mengerti bahasa manusia dan bahasa robot langsung mundur ke tembok. Lalu setelah di-scan oleh BMX, segera dia melaporkan bahwa Oyen sudah menelan sebuah earphone kecil yang tersangkut di kerongkongannya. Kemudian BMX minta izin untuk memijit Oyen agar earphone itu bisa dikeluarkan. Tentu saja si Oyen tidak mau dan segera saja dia mengeluarkan cakar Wolverine-nya. Dan yang terjadi berikutnya tentu saja kita tahu si BMX bocor halus karena cakaran si Oyen. Oyen pun langsung kabur entah kemana. Bodoh kemana saja yang penting jauh dari si balon ini, pikirnya. Ternyata si Oyen sudah berada di depan jendela sebuah apartemen. Dilihatnya ke dalam ada seekor kucing rumahan yang sangat amat dimanja oleh majikannya dengan diberikan mainan tikus-tikusan kecil. Tak lama, ketika dia membuka mulutnya, tiba-tiba suara radio keluar lagi dan BMX segera menyusulnya. Frustasi dengan yang terjadi, maka si Oyen parkir di sebuah gerobak takoyaki dan menyusun semua mainan tikus-tikusan yang dibuatnya dari sampah. Kemudian mainan itu dipeluknya. Ketika BMX mendekati si Oyen, sontak saja Oyen langsung kabur lagi, sehingga dia menumpahkan ramen sepansang pelanggan. Dan BMX merapikan ramen mereka dan kemudian mengatakan bahwa makanan itu tinggi dalam sodium. Wah, dasar robot kesehatan ya. Oyen kemudian lari ke sebuah gudang dan disusul oleh BMX. BMX kemudian mengunci pintunya. Jujur,
Mimin melihat BMX ini kok lama-lama kelihatan seperti psikopat pengejar kucing-kucing jalanan. Oyen yang setiap kali membuka mulut pasti keluar suara radio lalu bersembunyi. BMX kemudian mencari si Oyen yang ternyata nempel di punggungnya. Lalu si Oyen meloncat ke atas papan yang sangat tinggi karena terpental dari badannya si BMX. Lalu dari atas dia melihat ke bawah dan langsung dia berasa gamang. BMX mengatakan agar dia tetap tenang di sana sambil mencopot-copot baut besi untuk menurunkannya. Tapi Oyen terus-terusan kabur dengan cara melompat ke papan sebelahnya. Sampai pada papan terakhir Oyen sudah pasrah dan dia terdorong jatuh ke bawah dan BMX menangkapnya. Setelah dipijit perlahan, akhirnya biang kerok masalah pun keluar. Si Oyen akhirnya memuntahkan earphone itu juga. Lalu si Oyen akhirnya tahu bahwa BMX adalah jahat. Dan ketika hendak diberikan lollipop, baterai BMX tiba-tiba lowbat dan dia segera mencari colokan listrik. Tapi ketika dia hendak mencolok, BMX tiba-tiba kehabisan tenaga dan menjadi diam. Oyen yang kebingungan melihat hal itu, melenggang pergi setelah mengambil lollipop dari tangan BMX. Waduh dasar Waduh dasar kucing ya, bukan anjing. Dan episode ini selesai, kita lanjut di episode ke-6. Kembali bersama BMX di episode 6. Kali ini berfokus kepada pencarian BMX, yaitu Hiro, majikan BMX dan teman-temannya. Pagi hari, Hiro yang biasanya menyapa BMX kaget ketika BMX tidak ada di stasiun port chargingnya. Lalu Hiro melapor kepada Auntie Casey bahwa BMX tidak pulang semalaman, mungkin karena baterainya habis di luar sana. Dengan alat yang canggih, akhirnya Hiro bisa menemukan rute yang dilewati oleh BMX beberapa hari yang lalu. Lalu Hiro mengatakan bahwa ia akan pergi mencari dan Auntie Casey tidak perlu menutup kafenya. Tapi tiba-tiba Casey mengatakan pada tamunya agar segera keluar dan kafenya akan segera ditutup. Setelah menutup kafe, lalu Hiro dan Casey memulai pencarian BMX. Dimulai dari pasien pertama yaitu Nenek Kiko. Mendengarkan BMX yang tidak ditemukan, langsung saja Nenek Kiko bergabung dengan Hiro dan juga Casey. Kemudian berikutnya mereka mendatangi Mbita yang mengatakan BMX sedang hilang. Mbita pun bergabung dengan tim pencari dan menyalakan mobil bootnya. Orang terakhir yang mereka temui yaitu Sofia. Dan Sofia juga langsung bergabung dengan tim mereka. Di lokasi BMX pingsan, beberapa tukang bangunan bermaksud untuk merobohkan bangunan itu karena bangunan itu sudah kosong dan akan dibangun ulang. Dan ketika Nenek Kiko berada di dekat dengan kucing Oyen, lalu mereka menemukan lollipop milik BMX. Sofia mengatakan bahwa BMX pastinya beberapa hari lalu sedang mengobati kucing ini. Lalu Nenek Kiko menanyakan di mana BMX dengan cara berpura-pura menjadi BMX. Tapi dia menyebutnya dengan nama Borax. Lalu kucing Oyen mengerti dan mengantarkan mereka ke lokasi BMX pingsan. Tapi mereka agak sedikit terlambat karena pintu sudah mulai digembok. Mereka dilarang untuk masuk dan tukang bangunan yang mereka temui mengatakan bahwa sebentar lagi bangunan itu akan hancur karena akan dibom setelah selesai makan siang. Dengan kemampuan Mbita yang memasak menu baru dan Casey yang menawarkan kopi gratis, akhirnya mereka berhasil mengalihkan perhatian tukang-tukang bangunan itu untuk sementara. Sementara itu, Hiro dan teman-temannya berhasil menyusup ke dalam bangunan. Lalu Hiro menggunakan robot buatannya untuk membuka pintu masuk ke dalam bawah tanah. Karena pintu utama tadi kan sudah ditutup oleh BMX ya. Sophie dan Nenek dan juga Koceng akhirnya masuk melalui jalur bawah tanah itu. Karena kelamaan memasak, lalu tukang bangunan itu pun kembali ke pos untuk menghancurkan bangunan itu. Casey menggunakan klakson mobil untuk memanggil para pejuang BMX di dalam agar segera keluar karena bangunan akan segera dirubuhkan. Sofia dan Nenek Kiko berusaha masukkan BMX melalui jalur bawah tanah, tapi karena BMX yang sangat besar dan juga waktu yang mepet, akhirnya Nenek Kiko berkorban dan menahan pintu itu. Dan ketika mereka semua menghitung mundur sebelum bangunan dihancurkan, dan tepat pada hitungan pertama,
Tiba-tiba mereka melihat si Oyen yang ada di atap bangunan. Hold everything. I love cats. Dan mereka menghentikan tombol ledakan yang sudah dipencet dan semua berhasil ke semula berkat si Oyen. Dasar dasar kucing ya. BMX yang sudah dicas akhirnya sadar dan melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu Hiro menanyakan bagaimana perasaan BMX dan BMX mengatakan bahwa dia puas dengan pelayanan yang sudah diberikannya kepada orang-orang itu karena mereka juga peduli pada BMX. I am satisfied with my care. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan ini adalah pertama kali Me Time Movie merilis sebuah review film yang lumayan panjang berupa film series. Dan Mimin harap semua terhibur dengan review kali ini. Walaupun tema yang disampaikan adalah tema keluarga, tapi pesan yang disampaikan Mimin harap bisa menghibur dan pastinya bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Baik, itulah film BMX series kali ini. Sampai ketemu lagi di lain video berikutnya. Bye-bye. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye. Bodoh kemana saja penting jauh dari si bodoh. Bodoh kemana saja yang penting jauh dari si balon ini, pikirnya. Tapi Sofia tetap kekeh dengan lalu BMX menanyakan mengenai pembalut dan sesekali dia berusaha memijit pinggangnya yang sakit dengan tampang menyerah karena sudah keburu ditinggal oleh suaminya. Ketika di-scan ternyata BMX menemukan Mbita sedang berbelanja ikan untuk bootnya dan BMX menasihati Mbita agar menjauhi ikan sementara waktu. Dan Mbita pun kabur dari BMX. Akhirnya Mbita menemukan solusi dan berkeliling di pasar. Langsung tiba-tiba saja menutup kafenya. Dan Casey mengatakan pada tamunya agar segera keluar. Lalu Hiro mengatakan bahwa ia akan pergi mencari Casey. Dan ketika mereka semua menghitung mundur, lalu Hiro menanyakan bagaimana perasaan BMX. Try again. It's not step, step, turn. It's step, step, pirouette. Hai, ketemu lagi Mimin di Me Time Movie. Apa kabar teman-teman Me Time Movie semua? Semoga semua dalam keadaan happy, sehat-sehat selalu dan juga siap untuk mendengarkan reviewan dari Me Time Movie. Oke, film ini berjudul I Am Groot. Kalian pasti tahu animasi I Am Groot yang terkenal ya di Disney itu. Oke, langsung saja kita mau review film I Am Groot ini. Langsung saja setelah yang satu ini. Silakan. Lima serial animasi Groot ini akan Mimin rangkum di sini. Kita langsung simak ya. Film dimulai ketika Groot kecil yang berada di luar kapal ruang angkasa, dan saat itu Groot masihlah sebuah tanaman yang masih menempel di sebuah pot dan dirawat oleh dua orang robot yang bisa terbang. Dibersihkan, dikasih makan, dikasih musik, dan karena kebanyakan makan, Groot tiba-tiba berkembang dan membuat pot bunga itu menjadi retak. Dan hal itu menyebabkan dia disingkirkan, dan robot itu mulai merawat tanaman bonsai yang lain. Melihat hal itu,
Groot kecil menjadi marah dan cemburu dan berusaha untuk menyingkirkan balik turnamen baru itu. Berbagai hal dilakukan oleh Groot kecil, namun selalu saja dirinya yang kalah. Di sini, Groot mulai menyadari bahwa badan kayunya bisa memanjang dan bergelantungan seperti Spider-Man, dan dia bisa mencopot kayu yang dia bentuk sesuka hatinya. Dan ketika Groot jatuh bersama dengan tanaman bonsai itu, pot yang digunakannya pecah, dan hal itu menjadi pertama kali Groot menyadari bahwa dia punya kaki, dan dia langsung mulai belajar berjalan. Baru saja mulai berjalan langsung lancar dong. Tak lama kemudian dia memutuskan untuk berbaikan kembali dengan tanaman bonsai itu sambil menikmati pemandangan luar angkasa di luar jendela. Dan masuk episode kedua. Groot yang sedang main di luar menemukan ada banyak sekali ranting kayu yang biasa digunakan untuk membuat menara tinggi. Belum lama dia menikmati menara itu, tiba-tiba ada seekor burung yang menemukan sebuah koloni makhluk lebih kecil dari dia. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Yang Groot dibangunkan oleh sebuah suara yang kencang. Karena penasaran, Groot lalu menyusul ke arah suara tersebut. Seketika terlihat ada gelas eksperimen yang pecah di lantai. Sekelebat makhluk transparan seperti gas cair berwarna pelangi berlarian ke sana sini, lalu memunculkan diri di depan Groot, lalu menjelma menjadi Groot tapi dengan warna hologram. Dan tiba-tiba terjadi pertarungan antara Groot dan juga makhluk transparan itu, tapi bukan pertarungan beneran ya, tapi ini adalah battle salsa. Try again. It's not step, step, turn. It's step, step, pirouette. Groot palsu kemudian berhenti dan menjelaskan ada langkah yang salah yang dilakukan oleh Groot. Makhluk itu sempat beberapa kali menunjukkan wujud aslinya, dan Groot berpura-pura mendengarkan penjelasannya dan dilakukan oleh makhluk shapeshifter. Dan kemudian tepat di depan pintu keluar kapal antariksa, Groot mengunci makhluk itu di sana dan membuka pintu keluar kapal ruang angkasa. Dan adios shocker. Film selesai dan lanjut ke episode 4. I am Groot. Kali ini Groot berada di sebuah hutan dan dia menemukan sebuah genangan air yang dia anggap sebagai bathtub paling keren yang pernah dia temukan. Dia mengambil sepotong kayu dan menjolekkan lumpur yang ada di bawah genangan itu, lalu mencicipinya. Mamma mia, lezatos. Tanaman kan memang suka lumpur kali ya. Lalu perlahan dia menceburkan diri, membuat bathtub itu menjadi bergelembung dan menjadi warna-warni. Dan Groot berusaha menikmati lumpur bathtub yang ada di sana sambil masuk ke dalam lumpur. Dan tak lama Groot membuka matanya, ternyata ada banyak sekali daun yang tumbuh di seluruh badannya dan membuat badannya sulit bergerak karena sudah berendam di genangan itu. Ini mengingatkan Mimin kepada satu baju khusus airdrop PUBG yang dikenal sebagai Ghillie Suit. Ada pernah main PUBG ya? Groot lalu kaget, kemudian menemukan ide menarik untuk bermain. Lalu dia memangkas sebagian daunnya itu dan membentuk seperti anjing pudel.
Tapi daun itu tidak bertahan lama, lalu Groot nyempung lagi dalam kenangan. Lalu dia berubah menjadi lumba-lumba, kakek tua, centaur, bahkan menjadi princess. Dasar si Groot ini koplak banget ya. Kesenangan Groot ternyata mengganggu tidurnya si burung aneh itu. Karena tidak tahan lagi, burung itu lalu menyerang dia dan merontokkan lampu princess yang sudah dibuat oleh Groot. Ketika Groot ingin kembali mengambil air lumpur, tapi air dari genangan itu sudah kering karena kebanyakan digunakan. Dan burung itu pun menertawakannya. Tapi bukan Groot namanya, kalau dia tidak punya banyak akal. Lalu yang terjadi adalah... Oke, lanjut lagi ke episode 5. Kembali ke kapal antariksa. Sekarang kita menyaksikan kisah Groot yang sedang mengganggu tidurnya Raccoon dan juga si Drax yang sedang mandi. Kemudian Groot mengumpulkan banyak sekali sampah entah apa yang direncanakannya. Sampai dia menggunakan sepatu terbangnya Star-Lord untuk membuat masterpiece-nya. Kemudian dia meledakkan sesuatu dan mengumpulkan serpihan yang berkilauan di atas. Si Raccoon yang baru saja bangun segera mengecek apa yang terjadi dan terkaget-kaget karena ada ledakan yang dilakukan oleh si Groot. Ternyata Groot sedang membuat prakarya gambar dan menggambarkan dia dan juga seluruh anggota Guardian of Galaxy di sana. A bomb did go off! And don't give me that look. Don't think you're getting at us by being cute. What is this, more trash? Oh, look how big you are. Oh, this is very nice. I'm gonna get this frame. Put up at the top of the fridge. Dan Rocket tampaknya tidak marah dengan lubang besar yang terjadi karena ledakan yang dibuat oleh Groot walaupun Groot kecil sudah meledakkan bahan bakar pesawat ruang angkasa mereka. Dan film pun selesai. Mimin penasaran dengan kelanjutan film Groot ini. Apakah akan ada kelanjutannya? Menurut Google akan ada kelanjutan season 2-nya, tapi mungkin lagi digarap ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman Minta Movie semua? Semoga review ini akan memberikan hiburan bagi kalian semua. Bagaimanapun menurut Mimin, lebih banyak dinonton sendiri saja karena filmnya sendiri di bawah 5 menitan. Oke, sampai di sini saja review kali ini. Film Groot. Sampai ketemu lagi di view berikutnya. Bye-bye. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye. Hai, ketemu lagi dengan Mimin di Midtime Movie. Apa kabar teman-teman Midtime Movie semua? Wah, sudah lama sekali ya Mimin tidak upload video. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Dream Home. Film keluaran tahun 2010 silam dari Hong Kong. Dan film ini berlatar belakang sebuah kisah nyata di mana pada saat itu harga apartemen di Hong Kong sedang meroket tinggi-tingginya. Sehingga mengakibatkan terjadilah pembunuhan sadis seperti yang diceritakan di film ini. Nah, seperti apa kengerian di film kali ini? Kita akan mulai setelah yang mau lewat satu ini. Silakan. Di awal cerita, seorang sapam yang sedang tertidur di kursinya dan seorang berjaket hitam dan bertopi mengalungkan sebuah kabel tis di lehernya, yang langsung membuat sapam ini terbangun karena tidak bisa bernafas. Lalu dia berusaha untuk membuka ikatan tapi tetap tidak bisa. Kemudian dia meraih kotak penyimpanan cutter di atas dan mulai memotong kabel tis tersebut. Tapi karena nafas yang tinggal 1-2, akhirnya dia memotong dengan sembarangan dan yang terpotong adalah lehernya sendiri. Si penyerang yang terlihat seperti seorang wanita dengan tenangnya menunggu sakratul maut si satpam. Tanpa perlu mengayunkan dan film pun dimulai. Cerat, sungguh sebuah opening yang sangat mengerikan. Kemudian kamera berpindah ke seorang sales telemarketing yang bernama Xiong, yang sedang menelpon kliennya secara acak dan menawarkan produk-produk tabung si Mbak Xiong ini. Nah, sama dengan si Mbak Xiong ini,
dia juga dengan susah payah promosi tapi tetap saja diperlakukan dengan tidak sopan oleh calon kliennya. Ya, namanya resiko pekerjaan lah ya. Alhasil Xiong hanya menghela nafas dan jam makan siang pun tiba. Bersama pasukan gibahnya, lalu mereka mengobrol tentang komisi yang akan mereka dapatkan bila seorang calon klien mengajukan pinjaman. Anjir, kameranya ditaruh di tong sampah dong. Ketika mereka merencanakan kegiatan sepulang kantor, Xiong menolak bergabung karena alasan ada kerja sampingan lagi. Dan terlihat seperti Xiong inilah tipikal orang yang terpaksa harus bekerja dengan mengambil beberapa job sekaligus. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya. Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi Ya. yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Lalu, Xiong menelpon kekasihnya di sebuah motel dan menyetel TV. Tapi di sana, kebanyakan channel menayangkan film esek-esek dewasa, dan Xiong tak tertarik sama sekali, lalu mematikan TV itu. Tak lama kekasihnya datang, seorang pria kantoran yang nggak penting banget perannya di sini. Kita kasih nama saja si John. Si John yang barusan mabuk-mabukan menemani kliennya, bercerita tentang kliennya yang kuat banget minum dan menceritakan tentang jok keringet kepada Xiong. Dan Xiong tak ingin mengecewakan kekasihnya, lalu berusaha untuk menjadikan pendengar yang baik. Lalu kemudian si John menyerangnya. Tak lama setelah penyerangan terjadi, si John ditelepon oleh seseorang dan dia masuk ke kamar mandi untuk mengangkat telepon itu. Dan suara perlahan dia menjawab telepon itu yang tak lain kalian sudah tahu, yaitu berasal dari istrinya. Dan segera dia berpakaian dan meninggalkan Xiong di sana diam-diam. Ketika pagi, Xiong menanyakan jam berapa si John pergi kepada penjaga motel. Dan ternyata si John pergi jam 2 pagi dan gak bayarin pula. Terpaksalah si Xiong yang membayar sewa motor mereka malam tadi. Kasian banget. Tak lama Xiong kembali pada teman-temannya yang di kantor dan menolak untuk berfoya-foya karena dia sedang menabung untuk membeli sebuah apartemen di Victoria Bay. Kembali masa sekarang, kamera memperlihatkan seorang wanita penghuni apartemen yang sedang hamil tua. Wanita itu sedang Skype-an dengan temannya dan menggosipkan suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang-pulang. Seperti lagu di Bang Toyib. Yang menarik di sini adalah seorang TKW Indonesia juga bermain sebagai itu diketuk dari luar dan si TKW. Tapi sayangnya dia segera dieksekusi oleh penyerang itu sampai bola matanya menggelinding keluar. Tak lama kemudian telepon penyerang itu berbunyi dan ternyata dia adalah si Xiong, si sales. Melihat hal itu, Xiong bukannya kasihan tapi malah mengambil kantong plastik dan menggunakan kabel tis senjata andalannya dan kemudian sungguh sadis Xiong ini. Lalu, setelah selesai, Xiong memandangi jendela ke arah luar apartemen dan cerita pun mundur ke masa Xiong masih kecil. Di mana saat itu dia hidup bahagia dengan kakeknya yang sering sekali membawa dia ke tepi dermaga untuk menikmati pelabuhan dan juga kesibukan di tepi laut.
Sang kakek kemudian mengajarkan Xiong kecil berdoa sebagai bekal nanti Xiong di masa depannya. Xiong hidup di masa yang kurang beruntung, di mana Hong Kong sedang dilanda krisis moneter parah dan ada banyak sekali apartemen yang disegel dan penghuninya diusir keluar dengan paksa. Tak terkecuali apartemen di mana Xiong tinggal. Ayah Xiong adalah seorang mandor bangunan dan Xiong tinggal bersama nenek dan kakeknya serta seorang adik laki-lakinya. Salah satunya hiburan Xiong di masa itu adalah teman bermain sebayanya yang tinggal di gedung apartemen sebelahnya dan anak itu bernama Jimmy. Dan mereka sering bermain telepon-teleponan kaleng yang diikatkan dengan tali, di mana Mimin yakin kalian semua pasti pernah memainkan permainan ini. Preman-preman disuruh untuk mengusir paksa para penghuni apartemen. Mereka melakukan segala cara termasuk melepaskan ular di unit mereka sehingga membuat penghuni tidak betah. Kemudian mereka merantai unit yang sudah kosong. Saking banyaknya penghuni yang sudah diusir paksa, Xiong kecil menemukan fakta bahwa keluarga Jimmy juga sudah tidak berada di sana lagi. Dan keadaan apartemen itu seperti gedung hantu yang tak berpenghuni. Dan Xiong tersadar dari lamunannya dan kembali ke masa sekarang. Ketika itu suami si istri malang itu akhirnya pulang. Tapi benar, dugaan TKW tadi, memang dia punya simpanan di luar. Terbukti dari cara dia menelpon mesra selingkuhannya di luar unit sebelum dia masuk ke dalamnya. Xiong yang sedang mengobati lukanya segera terkejut, sama terkejutnya dengan si suami karena telah melihat apa yang terjadi dan menemukan istrinya sudah meninggal. Xiong lalu bersembunyi dan ketika suami itu berusaha untuk menolong istrinya dan kemudian terjadilah perkelahian yang sangat sengit di antara Xiong dan juga pria itu. Xiong yang sudah pasti kalah kuat dari pria itu, tapi akhirnya karena tidak kuat melihat korban yang mati dengan cara tidak lazim, Xiong akhirnya muntah. Tapi tidak lama dia terganggu oleh suara berisik di atas unitnya dan dia mengambil sebuah pisau. Dan cerita kembali ke masa lalu, di mana nenek tersayang Xiong akhirnya harus meninggal dan meninggalkan Xiong dan adik laki-lakinya yang sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian terlihat Xiong sedang berencana untuk melihat apartemen yang akan dibelinya ditemani oleh seorang agen properti. Di dalam lift, dia juga bertemu dengan seorang pembeli lain yang tak lain adalah wanita hamil yang tadi dia bunuh. Terdengar dari omongan dari wanita itu ketika sedang menelpon, sepertinya dia adalah sultan yang tidak memusingkan masalah duit. Berbeda dengan keadaan Xiong yang harus menabung dan bekerja di beberapa tempat sekaligus hanya untuk demi mencicil apartemen yang diidam-idamkannya tersebut. Setelah melihat-lihat, Xiong sepertinya tidak yakin kalau dia bisa mencicil apartemen mewah itu. Tapi dikarenakan demi membahagiakan si adik dan juga membeli apartemen yang sudah diinginkannya dari dulu, lalu dia tetap melanjutkan pembelian unit tersebut. Dan kembali ke masa sekarang pada jam 12:07. Ternyata guys, unit di atas yang sedang berisik jam tengah malam itu sedang mengadakan pesta anak muda. 2 orang PSK diundang oleh beberapa anak muda sogaul, kita sebut saja, sudah melucuti bajunya Surti dan melakukan adu mulut dengan si Surti. Agus dan Budi yang melihat pemandangan indah itu pun sudah mulai konak. Tetapi kemudian buyar karena si Surti mual-mual karena sudah mulai mabuk karena nenggak alkohol. Karena sudah ngeres, Bunga segera kabur dengan Budi ke dalam kamar karena Agus sedang membuka pintu untuk temannya yang barusan datang yaitu si Tommy. Sebenarnya Tommy sempat melihat Xiong di depan pintu yang celingak-celinguk dengan gerak-gerik mencurigakan. Tapi karena dikiranya orang sedang salah cari alamat, ya sudahlah, dia cuekin saja karena si Xiong yang sudah ngibrit menjauh. Si Tommy yang barusan datang ini langsung saja disambut oleh Agus dengan gembira, karena Tommy membawakan kokain rasa stroberi. Ternyata Tommy adalah kurir narkocoy langganannya si Agus. Karena ada penjual buah di depannya, lalu Tommy segera mengecek buah yang dijajakan si Surti yang sedang teler dan tak lupa juga dia mengabadikan momen itu. Tak lama setelah mereka menyiapkan barang haram dan juga bong untuk menghisap narkocoy,
Tiba-tiba Surti terbangun dan muntah ke bajunya Agus. Lalu Agus pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya dan Tommy pamit mau pulang. Ketika pintu dibuka, Xiong sudah menunggu di depan pintu dan tiba-tiba Agus yang melihat Tommy sudah duduk dengan usus terburai, segera kabur tapi dikejar kembali oleh Xiong dan full body contact pun terjadi. Surti yang belum sadar mengira Xiong adalah temannya, dia langsung kabur untuk muntah di kamar mandi. Agus berusaha melawan balik, akhirnya Xiong menghirup narkocoy dan berhasil dijatuhkan. Tapi yang namanya psikopat guys, dia berhasil menghajar bel notifikasinya kesayangan si Agus dan akhirnya Agus pun mati setelah lehernya ditancap oleh gelas kaca bong yang pecah. Melihat Agus yang sudah sakatul maut, Tommy berpura-pura mati sehingga dia dilewatkan oleh Xiong. Setelah selesai dengan Agus, Xiong mengincar si Surti yang masih belum sadar apa yang terjadi. Dan kemudian Xiong menguji kekuatan kepala si Surti dengan menghajarkannya ke dudukan toilet sampai dudukan toilet itu hancur guys. Wah, kuat juga ya ternyata kepala si Surti. Mendengar musik cadas yang masih keras, ingatan Xiong kembali kepada masa lalunya ketika ayahnya sedang sakit keras. Dan Xiong meminta tetangganya untuk mengajarkan surat TV, tapi dibalas dengan tatapan sinis si tetangga Pak Ijo. Kemudian Xiong mengantarkan ayahnya yang batuk-batuk tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit, ada seorang ibu-ibu yang memukuli anak kecil dan sedang menangis. Lalu Xiong teringat pada kenangan masa kecilnya, di mana dia pernah ditampar keras oleh ayahnya. Memang, hubungan mereka berdua kurang begitu harmonis. Walaupun malamnya ayahnya minta maaf atas tamparan tersebut, hal itu hanya mengubah sedikit perasaan hormat Xiong pada ayahnya. Ketika Xiong sedang berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa ayahnya mengidap pneumokoniosis akibat menghirup asbes yang banyak karena risiko pekerjaannya sebagai tukang bangunan, dan perlu segera dilakukan torakotomi dan kemoterapi. Keadaan keuangan Xiong saat ini kurang begitu baik, apalagi dia barusan berencana untuk menabung demi unit apartemen yang sedang diingin-inginkannya. Kadung kebelet pengen cepat membeli unit apartemen, namun sayangnya uangnya tidak cukup, ditambah lagi dengan keadaan ayahnya yang sakit keras. Puyenglah kepala babynya si Xiong. Malamnya, Xiong menemui pacarnya si John, lalu memberikan pekerjaan meniup kepada si John dan berharap John bisa membantunya sedikit dalam masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Tapi si John ini terlihat tidak ingin membantu Xiong sama sekali. Wah, cowok kacau ini. Besoknya Xiong yang sudah sakit kepala to the max karena terlibat adu mulut dengan ayahnya mengenai perihal asuransi yang dibeli oleh ayahnya. Ayahnya yang sedang sakit sudah tentu saja marah kembali kepada Xiong karena tidak ingin berdebat lebih panjang. Lalu dia menutup pintu. Xiong yang sudah buntu akhirnya menemui agen asuransi ayahnya dan menanyakan perihal berapa uang yang akan keluar apabila ayahnya meninggal. Lalu malamnya dia langsung menjalankan rencana tersebut, lalu dia membius ayahnya dan mencabut alat bantu pernafasannya. Bahkan ketika si ayah menarik bajunya karena sudah tidak bisa nafas, Xiong menepis tangan ayahnya dan menunggunya mati pelan-pelan. Sungguh anak yang durhaka. Dan film pun kembali ke masa sekarang, di mana Xiong mendatangi kamar di mana Bunga dan Budi sedang enak-enakan bercocok tanam di sana. Dengan sebilah pisau daging di tangannya, Xiong kemudian mencoba ketajaman pisau itu di badannya Budi berkali-kali, tetapi Bunga yang sudah keenakan tidak sadar dikiranya Budi akan segera ngecerat dan ternyata Xiong lalu mencabut pisau yang nancap di kakinya, dan film mundur kembali ke masa lalu, di mana Xiong sudah berhasil mengumpulkan uang dari hasil asuransi jiwa ayahnya dengan sumringah menemui agen penjual unit apartemen yang sudah diincarnya. Dengan perasaan senang, dia mengabarkan kepada adiknya bahwa sebentar lagi mereka akan pindah ke apartemen mewah dan indah
segera meninggalkan semua kehidupan lama mereka di tempat bobrok bekas orang tua mereka. Dan mereka berdua mulai berkemas-kemas barang. Dan film pun kembali ke masa sekarang, di mana dua orang polisi mengetok pintu dan mendatangi TKP di mana Xiong membantai anak-anak muda tersebut. Xiong yang panik tidak segera membukakan pintu dan pelan-pelan mematikan suara musik yang kencang dan berpikir bagaimana dia harus menghadapi dua orang polisi itu karena lantai unit itu sudah penuh dengan darah. Tiba-tiba scene kembali lompat ke masa lalu ketika Xiong bersiap-siap akan mendatangani perjanjian jual beli unit apartemen yang sudah diinginkannya. Tapi sayangnya, taksi yang dia tumpangi mengalami kemacetan dan Xiong harus tiba tepat 2 kali lipat. Tapi yang diinginkan Xiong bukanlah uang. Dia sangat ingin unit apartemen itu karena dia terlambat dan unit sudah dijual ke orang lain. Dan malam itu Xiong yang sudah depresi berat berpikir keras bagaimana caranya membuat agar unit itu bisa kembali ke tangannya. Yaitu dengan membuat unit itu menjadi TKP pembunuhan yang harganya akan anjlok dan dia bisa beli kembali. Xiong membuka pintu dan berpura-pura sedang sakit. Tapi polisi berpikir tidak masuk akal karena mana ada orang sakit beristirahat dengan suara musik yang kencang sekali. Dan Xiong kaget tidak percaya dengan kejadian sepersekian detik itu dan tidak ingin tertangkap. Lalu Xiong menghabisi polisi botak yang sudah sekarat itu dan Tommy melihat kejadian itu dan berteriak histeris dan berusaha untuk kabur. Tapi Xiong menyusulnya dan berpikir akan menghabisi Tommy atau tidak. Dan tiba-tiba dengan tertati-tati, Xiong kabur dari sana. Dan keesokan harinya dia ditelepon oleh agen properti lagi karena kandidat pembeli yang terkuat adalah Xiong sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Xiong. Xiong lalu tersenyum-senyum sambil sedikit jual mahal. Tapi akhirnya dia terima juga unit berdarah itu dengan harga yang murah. Terlihat Xiong menunggu si John, salesman cabul itu. Tapi Xiong tidak masuk ke mobilnya dan meninggalkan si John terbengong-bengong di sana. Ketika Xiong pindah ke apartemen itu dan dilihatnya dipan kayu yang di dalam kamar, dia teringat kembali dengan semua pembunuhan yang sudah dia lakukan dan Xiong menghela nafas lega. Akhirnya dia mendapatkan unit itu dan film pun selesai. Nah, bagaimana sobat Me-Time Movie semua? Film yang sangat mengerikan bukan? Apakah Xiong akan tertangkap polisi? Mengingat tidak adanya saksi mata dan barang bukti, bahkan CCTV apartemen pun sudah dirusakin. Dia teringat sebuah kasus ya. Hehehe. Ya sudah, langsung saja kita ke pesan moral. Ya, pesan moral dari film ini adalah janganlah memaksakan diri daripada stres sendiri. Berambisi memang boleh, tapi ingat kita harus bisa bersyukur. Jangan selalu melihat ke atas, nanti kamu kecewa, tapi lihatnya di bawah. Karena masih banyak orang yang masih jauh kurang beruntung dari kamu. So, bekerja keras dengan baik dan jujur, niscaya rezeki tidak akan tertukar. Amin. Ingat, film ini hanya hiburan. Jangan pernah meniru adegan yang ada di dalam film ini. Sepintar-pintarnya, tupai meloncat pasti akan nyangkut juga. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. 1 like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe and healthy. Salam Me-Time Movie. Bye-bye. I'll snap your neck like a twig. Now nod your head yes or no. You scream. Now, what's your name? Katrina. Hai, selamat datang di Me-Time Movie. Mau nonton? Cek Me-Time Movie dulu dong. Karena Me-Time Movie ada tempat mangkal semua pencinta film. Yang pasti, Me-Time Movie akan selalu mereview film-film favorit dan andalan. Apa kabar teman-teman Me-Time Movie semua? Mimin harap semua dalam keadaan yang terbaik, sehat,
dan happy-happy selalu ya. Oke, baik, kita langsung saja. Hari ini Mimin akan mereview sebuah film yang bertemakan horor, tapi Mimin akan merahasiakan dulu ya. Judulnya apa? Nanti saja Mimin tayangkan di akhir film. Oke. Jadi semua pecinta horor, langsung saja siapkan makanan terbaikmu dan kita akan segera mulai setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan sekelompok pemburu bayaran yang sedang mengincar sebuah rumah. Jack Crow, pemimpin kelompok itu, mengintai dengan teropong jarak jauh, dan Montoya, asistennya, melanjutkan perjalanan mereka mendekati rumah itu. Perfect spot for a nest. Ketika sampai, mereka lalu bersiap-siap mengeluarkan senjata api berat dan juga senjata tajam. Jack yang sudah penasaran dengan isi rumah itu mengatakan kepada Montoya kemungkinan besar rumah itu adalah sebuah sarang. Tapi, sarang apakah itu? Rumah kotor menjadi sarang. Heo. Lain heo. Sarang penyakit. Sarang heo. Pendeta yang mengikuti mereka langsung melakukan tugasnya dengan mendoakan mereka sebelum mereka menjalankan tugas. Kemudian mereka pun bersiap-siap menyerbu setelah di briefing sebentar oleh Jack Crow. Dengan perlahan, mereka berjalan membuka pintu, seakan-akan tidak ingin membangunkan pemilik rumah. Padahal itu siang hari loh. Nah, orang macam apa yang tidur di siang hari? Setelah membuka pintu, mereka bergerak perlahan, sedangkan Montoya dan juga pendeta yang tidak terlatih berperang berjaga-jaga di bagian depan dekat mobil. Lalu Jack memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk dan membantu mereka dalam penglihatan. Seorang anak buah Jack yang ternyata ketakutan dalam misi ini melakukan kesalahan. Jack lalu mendekati sebuah pintu dan dibukanya ternyata kosong. Namun dari arah berlawanan, dari belakang mereka ada seorang wanita yang menerkam salah seorang dari pasukan Jack. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi Ya. punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Setelah memastikan agar bisa menembak, lalu mereka langsung memberondong wanita malang itu dengan senjata api. What? I don't know, Padre. Hang on. Tapi wanita itu tidak mati, dan ketika dia mengangkat mukanya, ternyata dia adalah seorang, ya betul, dia adalah seorang vampir. Montoya yang penasaran bertanya-tanya, kalian ngapain sih ribut-ribut di dalam? Sementara Jack mengatakan, Hei Montoya, ada cewek cantik yang kami sudah siapkan buat kamu di luar. Ketika hampir ditembak, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang pria tinggi gede yang sanggup memporak-porandakan pasukan Jack.
Lalu Jack dan anak buahnya sedikit kewalahan karena pria ini sangat-sangat kuat. Lalu mereka menembak si wanita di dada dan menarik wanita itu keluar dengan paksa. Go for Montoya. Ya, vampir kan begitu ya. Kalau kena matahari langsung gosong. Lalu Jack melanjutkan menghajar pria tinggi gede itu dengan paku dan pasak di kepalanya. Dan kemudian setelah beberapa kali pukulan, akhirnya mereka bisa bernafas lega ketika mereka berhasil membunuh pria tinggi besar itu. Sebuah awal yang baik. Fuck it, not only ugly, it smells bad. Jeez. Everybody okay? Yeah, boss. Dan perburuan dilanjutkan. Beberapa vampir kemudian dibawa paksa keluar dan terbakar dengan seketika. Enjoy the barbecue, baby. With the mercy of God, rest in peace. Pendeta yang di luar mendoakan jiwa mereka, terlihat ketakutan dan juga ngeri. Dan total hari itu mereka mendapatkan 9 orang vampir. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi Jack tidak terlihat senang. Jack mengatakan masternya tidak ada di sana. Apa itu master? Master itu adalah tuan yang menjadikan vampir-vampir ini. Where was the master? You want us to check the house? Dan mereka memutuskan melanjutkan perburuan lagi besok harinya. Malam pun menjelang, saatnya berpesta dengan cewek-cewek liar. Seorang wanita menanyakan Montoya apa pekerjaan mereka, dan Montoya menjawab bahwa mereka adalah pemburu vampir. Jawaban itu tentu saja dianggap bercandaan oleh wanita-wanita bejat itu. Pendeta lalu mengingatkan Jack bahwa Jack diminta untuk mengunjungi paus dalam waktu dekat. Sementara itu Jack sedang diincar oleh seorang wanita yang agak premium. Wanita itu pintar memilih target dan segera saja tahu bahwa Jack adalah ketua rombongan itu. Jack lalu memberikan kuncinya dan meminta wanita itu menunggu dia di kamarnya. Sementara di luar ada seorang yang berjubah serba hitam dan muka pucat mendatangi motel itu. Dan pendeta yang di awal terlihat alim tadi sudah mulai mabuk-mabukan. Wanita yang diminta Jack ke kamar tadi langsung memasuki kamar yang sudah ada kuncinya. Dan ketika dilihatnya di belakang, ternyata si pria jubah hitam sudah nemplok di tembok dan segera saja pria itu memberikan gigitan enak-enak di paha si wanita itu. Kembali ke pesta. Salah seorang anak buah Jack langsung dibelah dua oleh vampir itu. Dan habislah seluruh pasukan Jack dan wanita-wanita itu guys, tanpa ada perlawanan apa-apa. Karena serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Jack yang masih belum teler mencoba untuk melakukan di saat yang sangat genting. Pendeta lalu menembak vampir itu dari belakang, sehingga hal itu memberikan cukup waktu Jack untuk kabur. Karena cukup kuat, semua peluru ditahan dengan badannya yang kebal. Di luar, Montoya langsung melarikan mobil dan Jack berpapasan dengan cewek itu dan segera tahu bahwa cewek itu sudah digigit oleh sang tuan vampir. Kemudian Jack berusaha meninggalkan cewek itu, tapi dia berubah pikiran. Tak lama kemudian, si tuan vampir segera terbang dan mengejar mobil mereka dan berusaha untuk membunuh Jack. Tapi sebuah peluru diarahkan ke muka si vampir. Vampir itu membiarkan mobil itu pergi dan pagi pun tiba. Karena kurang berhati-hati, Montoya, untungnya mereka tidak apa-apa dan masih bisa berjalan. Montoya agak marah dengan Jack
yang sudah membawa wanita itu. Tapi Jack bilang wanita itu bisa mereka manfaatkan dengan cara menjadikannya sebagai mata-mata buat mereka. Montoya tidak peduli dan Jack merasa kesal karena dia sudah dijebak oleh seseorang. Karena si vampir itu ternyata sudah tahu namanya. Jadilah mereka bertiga berjalan menyusuri panas terik hari itu untuk mencari bantuan. Dan ketika mereka tiba di pom bensin, Jack menyuruh Montoya membegal sebuah mobil. Si pria pemilik mobil akhirnya mundur karena masih sayang dengan nyawanya. Back off! Help yourself, boy. Dan mereka pun langsung meneruskan perjalanan ke kota. Di kota, Jack menyuruh Montoya untuk mencari penginapan. Sementara itu Jack akan membereskan teman-teman mereka yang tadi dibantai oleh si vampir. Dan menurut mitos yang beredar, mereka juga akan menjadi vampir bila kepala mereka tidak dipisahkan dengan tubuh mereka. Jadilah si Jack hari itu sibuk-sibuk memasang pasak di jantung teman-temannya dan juga di jantung wanita-wanita PSK semalam. Bersamaan dengan itu, kepala-kepala yang sudah dikumpulkannya. Dan setelah membakar tempat itu, Jack mengubur kepala-kepala itu bersamaan di sebuah tempat. Setelah selesai, Jack lalu melanjutkan perjalanannya ketemu dengan kepala biarawan. Wanita yang dibawanya seperti ikan kurang air, tidur tapi bisa berjalan. Sementara itu, di tempat kepala biarawan, Jack lalu melaporkan semua yang terjadi. Sepertinya mereka ada kerjasama dalam membasmi vampir-vampir ini. Lalu kepala biarawan itu memperkenalkan Pendeta Adam, seorang kutu buku, kepada Jack. Oh, this is Father Adam Quito. Dan Jack menceritakan pertemuannya dengan Master Vampir yang kebal dengan peluru. Lalu Adam memberikan foto Master Vampir itu dengan nama Valak. Dia jadi vampir. Jack terkejut dengan foto itu karena pria itu adalah pria yang sudah menghabiskan seluruh pasukannya. Valak, Jan Valak, born in Prague, 1311. He was a priest. After his death, there were reports that he was seen walking at night. Ketika Jack hendak pergi mengejar Valak, kepala biarawan menghentikannya karena itu adalah perintah dari Vatikan. Perintahnya dan pergi begitu saja. Karena hal yang ingin dikerjakannya saat ini adalah memburu Valak, Master Vampir tadi. Stay close to him. Pendeta Adam lalu diperintahkan kepala biarawan untuk mengikuti Jack. Sementara itu di hotel, Montoya yang barusan saja pulang dari Indomaret mendatangi cewek yang sudah telanjang bulat dan sudah diikat di ranjang. Cewek itu berusaha untuk teriak, tapi Montoya mengancam akan membunuhnya. Lalu cewek itu menyebutkan namanya sebagai Katerina, dan kita sebut saja sebagai Cat. You've been bitten by a vampire. Big guy, pointy teeth. Lalu John menceritakan apa yang terjadi, bahwa Cat bisa saja sewaktu-waktu menjadi vampir, dan dia punya kemampuan spesial terhubung dengan Master Vampir itu. Kembali ke Jack, Adam yang tadi mengikuti dia, mengoceh panjang lebar di truk mengatakan bahwa dia adalah seorang big fans dari kelompok pemburu vampir Jack. Jack yang lagi kesal langsung menurunkannya dan menghajarnya. Jack lalu memperbolehkan dia naik lagi bergabung bersama dia. Kemudian Jack bilang bahwa Adam tidak akan bisa bergabung dengan timnya karena vampir-vampir ini tidak sama dengan vampir yang dia lihat di TV. Vampir-vampir ini kebal dengan salib, kebal dengan bawang, dan mereka tidak berubah menjadi kelelawar. Jack lalu mengajarkan cara membunuh vampir dan menunjukkannya sebuah peta. Katakan peta, yeay, katakan peta. Lebih keras, peta. Jauh setengah gas, monyet.
Malam itu, Cat terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh Valak juga. Dan Valak sedang berada di sebuah kota. Lalu Montoya menawarinya makanan, tapi Cat lebih memilih untuk merokok. Montoya kemudian membujuknya untuk makan sedikit. Montoya memberitahukan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, dan mau tidak mau, saat ini dia sudah menjadi mata-mata sang master. Dan Valak yang sudah berada di sebuah gereja segera saja beraksi dan menghabisi beberapa orang tua dan menculik seorang pendeta. Melihat hal itu, Cat terkejut dan berusaha untuk kabur dari Montoya. Ketika berusaha untuk kabur, Montoya berhasil menggagalkannya dan tak sengaja tangannya terluka oleh pecahan kaca. Dan tangan langsung menghangitkan Cat sampai dia pingsan. Lalu dia berusaha membakar bekas gigitannya dan berharap virusnya belum masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Jack menelpon dan mengunjungi Montoya bersama Adam sang pendeta yang berusaha memperkenalkan dirinya kepada Montoya. Melihat memar di dagu Cat, Jack menanyakan apa yang terjadi. Lalu Montoya mengatakan bahwa Cat berusaha kabur dan tangannya terkena pecahan kaca. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa Cat telah menggigitnya. Jack lalu memperkenalkan Cat kepada Adam dan mengatakan rencananya kepada Montoya untuk mencari Valak. Membuat dia dihajar oleh Jack. Jack tidak mau lagi tunduk dengan kepala biarawan itu dan dia memutuskan untuk memainkan permainannya sendiri. Yang pingsan, langsung dia terbangun dan terengah-engah karena penglihatannya itu. Montoya berusaha menanyakan apa yang dia lihat dan di mana posisi Valak. Cat hanya mengatakan bahwa dia melihat sebuah gereja di San Miguel. San Miguel? San Miguel? Lalu mereka semua kaget ketika Cat tiba-tiba berteriak kencang karena Valak telah membunuh pendeta itu. Jack lalu mengarahkan Montoya untuk mencari tahu posisi gereja itu. Lalu terlihat sepertinya Montoya agak sedikit lemas, tapi ketika Jack menanyakannya, keesokan harinya polisi sudah berada di TKP gereja San Miguel. Dan mereka segera menemukan mayat pendeta itu di sebuah tempat tak jauh di sana dengan posisi kepala sudah terlepas. Jack mulai kehabisan kesabaran dan segera dia menginterogasi Adam. Awalnya Adam menolak bicara, tapi akhirnya bergerak ke arah sebuah gereja. Dan lonceng pun segera dibunyikan. Hal itu tentu saja bisa dilihat oleh Cat dan langsung dilaporkan kepada Montoya. Karena waktu yang tidak banyak lagi, Jack segera melanjutkan interogasi kepada Adam. Terpaksa Jack melakukan sedikit kekerasan pada Adam agar dia mau bekerja sama. Lalu Jack menceritakan masa lalu keluarganya yang mengubahnya sekarang harus menjadi seorang pemburu vampir. Karena ayahnya merahasiakan tentang dia telah tergigit oleh vampir dan membunuh ibunya, dan Jack terpaksa membunuh ayahnya juga. I killed my own father, Padre. Setelah tangannya dilukai, Adam akhirnya buka mulut. Wah, ternyata harus dikasarin dulu nih pendeta ya. Teman-teman Midtime Movie jangan begini ya. Tidak baik untuk dicontoh. Lanjut. Dia bercerita bahwa Valak sebenarnya adalah manusia yang sudah melalui proses exorcism atau pengusiran setan. Sekarang dia sedang mengincar sebuah salib hitam, yaitu salib Bergier, untuk melakukan sebuah ritual. Salib itu sudah disembunyikan oleh Vatikan bertahun-tahun dan dipindah-pindahkan tempatnya agar tidak bisa ditemukan oleh Valak.
Cat dengan matanya yang bisa melihat aksi Valak dan panglimanya yang saat ini sedang menghabisi seluruh pendeta di gereja itu. Dan akhirnya Valak menemukan salib Berzier. Kemudian Cat menuntun mereka dan menjadi petunjuk jalan bagi Jack dan Montoya. Dan akhirnya mereka tiba di gereja bekas TKP semalam. Mayat-mayat pendeta yang sudah bergelimpangan di mana-mana. Kemudian mereka kehilangan jejak karena Cat mulai tidak bisa melacak keberadaan Valak lagi. Karena kesal, lalu Jack memukuli Cat. Montoya yang tidak senang melihat hal itu, lalu dia membogem Jack dan dengan segera dia dilerai oleh pendeta Adam yang bertubuh mungil itu. You're not starting to fall for this half-dead little hole. Do you know why Valak wants the Berzier cross? Want to try again? Stop it! Get the fuck out of here! Adam langsung menceritakan rahasia terbesar, yaitu ritual yang akan segera dilakukan oleh Valak agar dia bisa berjalan juga di siang hari. Valak has wanted to find a way to live in the daylight. Cat yang sudah pucat membawa mereka ke kota kecil yang kosong. Dan ketika mereka tiba, mereka menemukan sebuah penjara. Wow, kalian harus lihat bagian ini, seru pokoknya. Lanjut dulu ya. Segera saja mereka merancang sebuah rencana untuk menyerbu hanya dengan 2 orang pemburu. Oh, bukan, 3. Setelah Adam mengatakan akan ikut serta. Dan sekarang mereka harus menerobos tempat yang paling ketat di seantero kota itu, yaitu sebuah penjara. Cat yang mulai lemas karena sinar matahari, lalu dia pun diikat di mobil agar tidak kabur. Dan dengan senjata seadanya, mereka bertiga memasuki penjara itu. Kali ini, Adam yang masih bingung harus ngapain tiba-tiba kaget melihat vampir wanita yang berteriak kencang haus darah dan disusul oleh seorang pria. Dan tampaknya para vampir itu tertarik pada Adam yang masih cupu. Dan untungnya Montoya segera melawan vampir wanita itu 1 lawan 1. Sementara itu Jack berusaha menolong Adam ketika Jack yang kelempeng itu hampir kehabisan nafas menarik vampir cowok itu. Lalu Adam menjadi kesetanan dan menusukkan pasak ke jantung si vampir. Not bad. First kill. Untungnya, kedua vampir itu hanyalah kroco-kroco, sehingga mereka tidak begitu kuat. Montoya segera mendorong wanita itu keluar. Kemudian Jack menyusun rencana untuk memancing mereka satu persatu melalui lift. Tapi permasalahannya di sini, tidak ada yang bisa dijadikan umpan, karena Jack harus menembak dan Montoya harus menarik mobil. Kemudian pendeta Adam membuka mulutnya dan sukarela menjadi umpan. Setelah mengecek CCTV, Jack lalu mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh Adam. Sebenarnya dia agak ragu, tapi karena Adam memaksa, ya sudahlah. The show must go on. Lanjut. You gotta be fleet of foot, Padre. I'm not kidding. I know. No, I'll be fine. Don't worry about me, Mr. Crow. You just shoot when the door opens. Perlahan-lahan pendeta Adam turun dari lift dan mengecek ke sekitar karena tidak ada seorang pun. Lalu dia berusaha melangkahkan beberapa langkah ke depan. Berjas hitam. Setelah perlawanan yang cukup sengit, akhirnya Jack berhasil menarik kaki si vampir dan menembakkan panah tepat jantungnya. Dan dia lalu berteriak kencang, menyuruh Montoya segera menarik vampir itu keluar. Dan untungnya pintu tidak jadi tertutup. Satu lagi vampir menjadi barbecue. Dan tak sengaja pintu lift tertutup. Dengan segera Montoya datang memberikan bantuan. Dan Jack berhasil menancapkan panah di jantungnya. Tapi tenaga Panglima ini sangat kuat. Namanya juga Panglima ya. Sehingga kabel yang digunakan untuk
Terpaksa Jack duel 1 lawan 1 sambil menyuruh Montoya segera memperbaiki kabelnya. Dan ketika hampir saja Jack ikutan terbakar sebelum dia berhasil menancapkan pasak di dada Panglima itu. Dan malam pun menjelang. Rule number 10, Jack. You can't kill a master at night. Montoya mengingatkan mereka bahwa perburuan sudah selesai karena sudah tidak ada lagi matahari. Cat tiba-tiba tersenyum karena Valak sudah berada di belakang mereka. Langsung saja Valak menyergap Jack. Jack menjadi bulan-bulanan Valak di Smackdown sampai pingsan. Dan Montoya berusaha menembaki panglimanya Valak dan kabur. Sementara itu Pendeta Adam berusaha untuk bersembunyi dan Valak berhasil menangkap Jack. Tentu saja mudah baginya untuk membunuh Jack, tapi dia tidak melakukannya karena dia ada rencana khusus untuk Jack. Cat yang sudah berubah sempurna menjadi vampir langsung melepaskan ikatan tangannya dan menggigit leher Montoya. Tapi bukannya melawan, Montoya malah merelakan darahnya dihisap oleh Cat sehingga dia pingsan. Cat lalu keluar dari mobil dengan mulut penuh darah, berjalan kembali untuk bergabung dengan Valak. Beberapa waktu kemudian, Jack yang tersadar segera menemukan kenyataan pahit bahwa kepala biarawan yang selama ini dia kenali bersekongkol dengan Valak. Dan dia bilang bahwa dia berniat untuk menjadi vampir juga karena usia tua yang membuatnya ingin menjadi hidup abadi. As one grows old, as death approaches, I will be transformed into one of his new children. Jack lalu mengolok-olok Valak dan berharap agar dia bisa duel one by one dengannya. Tapi Valak menunjukkan Cat yang barusan saja tiba dan sudah bertransformasi menjadi vampir. Kemudian Jack yang sudah bersiapkan sebagai korban, darahnya dibutuhkan untuk ritual itu. Adam yang mendengar hal itu segera menyusun rencana untuk menyerbu dan menolong Jack. Sementara itu Montoya yang sudah sadar segera bersiap-siap untuk kembali menolong Jack. Ketika ritual itu hampir selesai, Adam menembak kepala biarawan sehingga tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ritual itu. Nah, di sini agak lucu sih. Ketika Valak mengancam akan membakar Jack dan Jack seolah-olah berkata, "Aduh, Adam, tolongin aku dong. Panas nih, panas." Dan Adam Montoya segera membebaskan Jack dan matahari pun menjelang. Seluruh pasukan Valak kocar-kacir karena rencana mereka untuk bisa berjalan di siang hari gagal total. Akhirnya Valak bersembunyi di sebuah rumah dan terlibat duel dengan Jack one by one. Dan Jack berhasil menancapkan salib ke perut Valak, tapi ternyata Valak ini adalah master vampir yang sangat kuat. Tetapi keberuntungan mulai memihak Jack dan atap rumah itu rubuh. Kemudian sinar matahari. Montoya menjemput Cat yang sedang bersembunyi dan mereka berdua merencanakan untuk pergi dari kota itu. Montoya kemudian berkata bahwa dia akan pensiun menjadi pemburu vampir. Sedangkan Jack bisa saja membunuh Montoya saat itu juga. Tapi karena dia sudah lama mengenal Montoya, dia tidak membiarkan Adam untuk membunuhnya. Jack lalu menanyakan bagaimana bisa dia tergigit. Dan Montoya menceritakan kejadian di motel kemarin. When did she first bite you? 2 days ago. Jack lalu membiarkan Montoya pergi, tapi sebelum itu dia memperingatkannya, kemanapun Montoya pergi, Jack akan selalu memburunya. Wherever you go, I will hunt you down. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana sahabat Midtime Movie? Film ini sangat seru kan? Ya, lebih seru lagi kalau kalian langsung nonton filmnya setelah nonton review ini ya tentunya. Sorry kalau suara Mimin agak bindeng ya karena lagi kurang enak badan ini. Yuk kita langsung masuk saja ke pesan moral. Oke, pesan moral dari film ini adalah, hai guys, kita tuh manusia. Caranya
kapanpun dan dimanapun itu. Ya udah, terima aja, lakukan yang terbaik, menjadi manusia, menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Di saya, pahala yang kita sudah tanamkan akan menjadi satu kenangan yang baik buat teman-teman semua dan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak usah lah ya yang namanya perjanjian dengan iblis, umur panjang segala macam, tetap bengek ya. Ngapain umur panjang, orang lagi corona gini. Oke, nonton sampai akhir. Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan terima kasih guys sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi di Sihuk episode berikutnya. Thank you. Dan film berlanjut ke part 2. Pesan moral dari series ini adalah semua orang itu berbeda. Mungkin pengalaman kita banyak, tapi kemampuan masing-masing orang tidaklah sama. Terima kasih sudah menonton film ini. Dan kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya, karena series ini agak pendek ya, hanya 30 menitan dalam satu serinya. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi. Kita bertemu di review film lainnya. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye.